Pertama-tama sebelum saya mempresentasikan tugas dari Pancasila dan kewarganegaraan, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Septiania Surban. Saya dari kelas A Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi presentasi dengan judul Aktualisasi Pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia. Pengertian aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma-norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila memberi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma, kemudian merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktualisasi Pancasila, penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Kemudian aktualisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Aktualisasi Pancasila berarti pelaksanaan untuk mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan baru maupun dengan penggantian hukum lama atau politik hukum. Pancasila adalah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Dalam aktualisasi Pancasila, terdapat macam-macam aktualisasi Pancasila, antara lainnya aktualisasi Pancasila yang objektif dan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Yang pertama yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama bidang-bidang aktualisasi lainnya terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang GBHN. Ya, kita ada presentasi kondekta kali itu. Dalam penjabaran keundang-undangan GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali bagi warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dan aktualisasi kedua yaitu aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif,
Karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Dan aktualisasi Pancasila juga memiliki aspek kehidupan di era modern, yang artinya untuk dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa, sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai macam era termasuk era reformasi. Pancasila dengan nilai-nilainya harus diaktualisasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang politik. Landasan aksiologis atau sumber nilai sistem politik Indonesia adalah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan yang kedua yaitu bidang ekonomi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan dalam melakukan akses informasi, aktivitas perekonomian berkembang pesat melampaui batas negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk pasar bebas, regionalisme, dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan adanya aliansi-aliansi ekonomi seperti Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dan ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA, North American Free Trade Agreement NAFTA, dan European Union atau EU. Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang ketat, mendorong setiap negara mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan akses kebersamaan, kekeluargaan, artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian, pelaku ekonomi Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Dan yang ketiga itu bidang sosial budaya. Perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari setiap dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial budaya tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern atau konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini dipertahankan. Sikap yang harus ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengamalan dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi, terutama dalam kehidupan sosial budaya. Perubahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfokus hanya pada aspek sara, tetapi di mana yang akan datang kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat introgen ditandai dengan adanya sinergi dan peran, fungsi dan profesionalisme individu atau kelompok, sehingga kontribusi profesional individu atau kelompok itulah yang akan mendapat tempat dimanapun mereka berprestasi. Adapun politik hukum. Politik hukum dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, di mana dengan politik seseorang dapat
memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dan suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Istilah politik hukum mengandung dua kata, yaitu politik dan hukum. Dilihat dari perspektif etimologis, hubungan politik dengan hukum dalam istilah politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Istilah politik hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtspolitik. Rechtspolitik merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata rechts dan politik. Kata rechts berarti hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan politik atau blit berarti politik atau kebijakan. Politik atau kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Atau Edi Asnawi, Jurnal Hukum Vol 11 edisi khusus Februari 2011, dan berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri. Di antaranya Patmo Wahjono. Beliau mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuatu kebijakan, seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum. Ahli lainnya yaitu Suedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan, yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan tertentu. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan sistem politik hukum sebagai legal polisi atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal oleh suatu pemerintahan negara tertentu untuk yang dapat meliputi pelaksanaan konstitusi dan ketentuan hukum yang ada. Pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada pada pembuatan hukum-hukum baru. Penegasan pengisian lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggota di peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut perspektif elit pengambil kebijakan. Hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum determinan atas politik. Kenyataan hubungan seperti ini didasarkan kepada asumsi dan pandangan das soal apa yang seharusnya. Kedua, politik determinan atas hukum, di mana hal ini didasarkan pada pandangan menggunakan Dasein, apa dan bagaimana kenyataannya. Ketiga, berdasarkan pada asumsi dan Solenstein, hubungan hukum dan politik tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirnya pernyataan politik dan hukum itu determinan. Karena politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh. Bernard I. Tanya lebih menegaskan bahwa politik hukum sebagai agenda hukum untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni hukum harus hadir dalam mewujudkan tujuan hakiki hukum yang menjamin pengaturan adil, memberi kepastian hukum, dan mendistribusi manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dengan yang lain seperti politik ekonomi, politik kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi dalam eksekutif hukum ini tidak boleh dimanfaatkan untuk sembarangan tujuan di luar tujuan ideal bersama masyarakat, bangsa, dan bernegara. Dan yang kedua yaitu fungsi dan peran politik hukum. Peranan penting politik hukum dan segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi
dominan menguasai berbagai aspek, salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintah yang bersih dan mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara. Dan yang lainnya, yang maha kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dan dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ini merupakan salah satu peran politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik. Dari berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan. Beberapa tujuan tersebut ialah: dalam kehadapan sosial, politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat, pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. Setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber pasti, terpercaya juga logis. Aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan undang-undang. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.